Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Frendika Mahendra. Oke, hari ini jam berapa nih? Udah sekitar jam 10 kurang sedikit gitu. Kita mau siap-siap. Ini baru selesai ya tugasnya lumayan banyak. Jadi tadi discuss sama Mbak Nada tentang apa namanya pekerjaan. Jadi sampai kalau sama Mbak Nada mah sampai malam-malam gini selalu diskusi malam ngerjain gitu. Teleponan itu ngerjain tugas-tugas atau deadline atau apa yang mau dibahas besok pagi. Nah, jadi untuk video kali ini aku mau ceritakan tentang konsisten itu penting gitu dalam dunia pekerjaan, dalam dunia mahasiswa ataupun siswa itu penting. Jadi teman-teman yang masih sekolah SD, SMP, SMA ataupun kuliah itu harus benar-benar konsisten dalam belajar gitu. Ada salah satu anak LLC, anak asli Madiun asli, dia masuk kelasku di setiap hari Minggu, namanya Yoga asli Madiun, dan dia itu konsisten banget. Dia selalu selalu on time masuk kelas, selalu juga dia selalu belajar, nggak jarang banget izin kalau nggak sakit ya gitu. Cuma sakit yang bisa buat dia izin gitu. Lalu Yoga ini konsisten. Kalau di kelasku sendiri, aku tuh pinginnya buat kelas. Dulu memang namanya pengajar itu punya improvement masing-masing ya. Saya nggak bisa comparing sih sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk ngajar gitu, khusus ngajar sharing-sharing gitu ya, itu di hari Minggu jam 8 dan jam 10 kelasnya. Itu aku lebih ke general ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sendiri, aku dalam satu kali pertemuan itu ada reading, ada listening, ada speaking gitu. Jadi itu mix jadi satu gitu. Contohnya 15 menit gitu. Kita juga ada kosakata baru juga untuk nambah vocab media gitu. Lalu selain itu ya, selain di luar itu aku sering banget ngasih selingan-selingan tentang manajemen finansial, manajemen waktu, manajemen kesehatan, karena itu sebenarnya satu kesatuan yang harus teman-teman di rumah itu perhatikan gitu. Kadang kita nggak care dengan diri kita, hal sepele aja tentang air minum, air putih gitu kan. Lalu tentang ada tentang finansial, gimana cara kita bisa saving money, create money gitu. Jadi benar-benar hal-hal anak kecil aja deh gitu, nggak yang berat, yang neraca keuangan, aset tangible itu nggak sampai segitunya, nggak sampai buat bisnis plan gitu, nggak. Cuma kita simulasikan dengan sesederhana mungkin lah gitu, sederhana mungkin. Kayak contohnya kemarin yoga kalau seandainya uang jajannya nih dikasih 10.000 nih gitu, waktu SMP ini contoh ya, kasih uang 10.000, terus yoga bisa saving 5.000 gitu kan. Terus yang dipakai kan 5.000 tuh, berarti kalau seandainya uang jajan naik 15.000, berapa yang bisa di saving gitu. Kita pakai persentase juga, karena yoga ini sebenarnya pingin masuk ilmu komputer. Jadi aku kasih gambaran bahwa di masa depan tuh ilmu komputer tuh gini gitu. Banyak opportunity atau peluang-peluang bagus di ilmu komputer juga, dan dia basic dari komputer tuh harus tahu juga gitu. Makanya kemarin kita buka Excelnya simple banget gitu. Buka Excel, buka beberapa yang sering digunakan, rumus-rumus yang sering digunakan gitu. Itu yang menjadi based on ilmunya dia gitu. Jadi kayak dikit-dikit lah sharing dikit di komputer, di bahasa Inggris, bahkan di biologi ya. Karena anak kecil, anak SMK, kan SMP kelas 2 ya, dia tuh nggak tahu kalau ternyata nafas kita tuh ngeluarin uap air. Jadi waktu itu kita bahas tentang rumusan respirasi ya, rumusan kimianya ya gitu. Rumus kimianya air, terus itu ikatannya apa aja gitu. Jadi walaupun dia bukan bidangnya gitu, cuma kan dia wawasannya ada gitu ke situ. Gitu sih. Jadi ini hal simple. Jadi aku pingin nanti si yoga ini wawasannya luas, multi talenta, bisa jaga kesehatan, karena kesehatan kita aset yang paling berharga ya gitu. Itu penting banget. Kenapa? Manajemen kesehatan itu penting, manajemen finansial itu penting juga gitu. Ya kemarin aku nanya, kalau yang 10.000 itu, jadi uang 10.000 itu berapa yang bisa tabung? 50% kata si yoga kan gitu. Nah 50% ini kalau seandainya naik jadi 15.000, berapakah yang bisa ditabung gitu. Itu tentang gaya hidup juga. Aku sharing ke dia sih tentang gaya hidup, harus gimana. Walaupun kita kadang harus
aku udah bilang sama dia sih, ketika dia bisa apa ya, karena kan uang itu sebenarnya liquid banget ya, liquid banget, bisa cepet hilang, bisa cepet habis. Tapi kalau kita saving itu bisa kita gunakan nanti jika kita membutuhkan, urgent gitu kan, gitu. Aku bahas sejauh anak kecil dalam menangkap pemahaman itu sih sebenarnya, enggak yang langsung pemikiran orang dewasa, enggak gitu. Jadi pelan-pelan, yang penting dia punya wawasan ke arah situ gitu kan. Kalau kita cuma bilang besar pasak daripada tiang, itu peribahasa bagus, cuma kan mungkin anak-anak kecil tuh nangkepnya pengeluarannya lebih besar daripada income-nya, pendapatannya. Contohnya sampai minus gitu kan, maksudnya dikasih uang jajan ya harus cukup segitu atau harus bisa nabung gitu kan. Hal-hal sepele kayak gitu sih yang aku pingin, jadi ketika dia nanti kerja punya gaji, kenaikan gaji atau pindah perusahaan dengan salary naik, itu bisa dia manage gitu. Dan ya namanya perkembangan zaman ya. Jadi ini memang ada error ya, agak error, jadi ini HP-nya agak error, jadi kayak apa ya, kayak kadang suka ini ya, jadi kayak harus ganti HP deh. Ganti HP, tapi ya ingat, karena aku udah bilang sama Yoga juga, jangan sering-sering ganti HP atau beli elektronik kalau sering nggak membutuhkan banget gitu. HP-nya cover aja nggak ganti-ganti gitu ya, itu aja gitu. Jadi ya apa ya, lebih kayak kan dia mengalami depresiasi atau penyusutan juga kan kalau beli tanpa tahu benefit ininya ya. Ini jadi kita bicaranya sampai sejauh itu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hidup. Pasti ada challenge-nya, tantangannya masing-masing. Dan salam dariku, tetap semangat buat anak-anak muda Indonesia. Dan pantang menyerah ya, jangan lupa pantang menyerah dan tetap belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.